Suami yang ku cintai ternyata mencintai adik tirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Sudah berapa lama aku menunggu momen ini? Tak terhitung malam yang kuhabiskan dengan air mata dan doa yang tak pernah putus. Semua karena satu nama, Farel. Dari awal aku tahu, mencintainya bukan perkara mudah. Ia bukan pria yang bisa dengan gampang kau dekati lalu kau miliki. Di sekelilingnya, selalu ada perempuan-perempuan cantik, elegan, dan berani menawarkan segalanya hanya demi secuil perhatiannya. Tapi aku berbeda. Aku tak datang membawa janji manis, apalagi tampilan sempurna. Yang kubawa hanyalah ketulusan, dan cinta yang terlalu dalam untuk sekadar disebut kekaguman. Buat apa kamu bertahan, Rin? Farel itu bukan tipe pria yang bisa setia, ujar Dira, sahabatku, suatu sore saat kami duduk di kafe kecil tempat kami biasa melarikan diri dari dunia. Aku hanya tersenyum, pahit, karena dia satu-satunya yang membuat aku merasa hidup. Aku pernah melihat Farel menggenggam tangan wanita lain di depan mataku. Pernah mendengar suaranya memanggil nama perempuan yang bukan aku. Pernah ingin menyerah saat aku merasa tak dilihat, tak dianggap, seolah keberadaanku tak pernah berarti. Tapi setiap kali itu terjadi, hatiku menolak pergi. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku bertahan. Mungkin itu cinta. Atau mungkin, aku hanya terlalu bodoh untuk mundur. Aku menyaksikan satu persatu pesaingku datang dan pergi. Ada yang menyerah setelah diselingkuhi. Ada yang kabur karena tak sanggup menghadapi sikap dinginnya. Tapi aku tetap tinggal. Bahkan saat harga diriku terinjak, aku memilih diam, karena aku percaya, cinta yang besar akan selalu menemukan jalannya. Sampai akhirnya hari itu datang. Di sebuah malam yang hujan, ketika tubuhku menggigil bukan karena dingin, tapi karena rasa takut dan harapan yang menyesakkan dada, Farel menatapku, bukan sebagai teman, bukan sebagai wanita yang selalu ada di sisinya, tapi sebagai perempuan yang akhirnya dia lihat dengan mata yang berbeda. Aku tahu kamu yang paling bertahan, Rina. Katanya lirih, suaranya nyaris kalah oleh suara rintik di luar jendela. Dan aku juga tahu, kamu satu-satunya yang gak pernah pergi meskipun aku nyakitin kamu berkali-kali. Air mataku jatuh begitu saja. Bukan karena sedih, tapi karena luka-luka yang selama ini kututupi, akhirnya punya arti. Perjuanganku tak sia-sia. Cinta ini akhirnya menang. Tapi apakah menjadi pemenang berarti aku bahagia? Kadang, kemenangan itu terasa hampa saat kita sadar. Yang kita perjuangkan bukan cinta yang sehat, tapi ketergantungan pada rasa sakit yang kita kira cinta. Dan disitulah konflik batinku dimulai. Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Tapi tidak ada gaun pengantin putih yang mengembang, tidak ada musik lembut yang mengiringi langkahku menuju altar, dan tidak ada air mata haru dari seorang ibu yang bangga melepas anak perempuannya. Yang ada hanya ruang sempit di kantor KUA, secari kertas pernikahan, dan Farel yang menggenggam tanganku erat seolah ingin mengatakan, "Aku di sini, bersamamu." Namun, genggaman itu tak mampu sepenuhnya meredam luka di hatiku. Aku tidak akan pernah mengakui perempuan murahan seperti dia sebagai menantuku. Ucapan itu masih terngiang dalam benakku, tajam dan dingin. Diucapkan oleh wanita yang seharusnya menjadi ibu, meski hanya ibu tiri Farel. Tatapannya menelanjangiku dengan penghinaan yang tak bisa kujelaskan. Sejak pertama kali kami bertemu, ia sudah membenciku. Entah karena aku berasal dari keluarga sederhana,
Atau karena aku bukan wanita pilihan yang dia siapkan untuk anak tirinya yang ambisius itu. Aku tidak butuh restu dari orang yang tak pernah mencintaiku seperti anak sendiri. Farel pernah membentak ibunya karena aku. Tapi bentakan itu tidak membuat keadaan lebih baik. Justru, setelah itu, hubungannya dengan keluarganya memburuk. Teleponnya diblokir, undangan keluarga dibatalkan, bahkan dia diancam tak akan mendapatkan sepeser pun warisan keluarga. Namun, Farel tetap memilihku. Aku nggak peduli kamu dari keluarga seperti apa, Rin. Aku memilih kamu bukan karena siapa kamu di atas kertas, tapi karena kamu satu-satunya yang selalu ada ketika semua orang pergi. Aku ingin tersenyum saat itu, tapi hatiku terlalu sesak. Karena meski aku memenangkannya, aku tahu ada harga yang harus dibayar. Dan kadang cinta yang dibangun di atas luka, terlalu rapuh untuk berdiri lama. Kami menikah diam-diam, hanya disaksikan dua orang teman dekat. Tak ada karangan bunga, tak ada riasan mewah. Hanya cincin sederhana yang melingkar di jari manisku, cincin yang kupandangi setiap malam sambil bertanya, benarkah ini yang kuinginkan? Atau aku hanya terlalu takut kehilangan setelah semua perjuangan? Sejak hari itu, aku resmi menjadi istrinya. Tapi tak sekalipun aku dipanggil menantu oleh ibunya. Bahkan ketika kami lewat di hadapannya, ia pura-pura tidak melihat. Aku dianggap aib. Dan aku perlahan merasa seperti bayangan di kehidupan Farel. Ada, tapi tak pernah benar-benar diterima. Namun meski begitu, aku bertahan. Karena bagiku, bukan pesta megah atau restu keluarga yang menjadikan sebuah pernikahan sah. Tapi keberanian kami untuk saling memilih, bahkan ketika seluruh dunia menolak. Yang tak kusangka, justru dari sinilah badai sebenarnya mulai datang. Hari itu, langit mendung menggantung rendah. Entah mengapa, sejak pagi aku merasa tidak tenang. Ada semacam firasat yang menghantui pikiranku, tapi tak bisa kusebutkan namanya. Sampai dering telepon Farel memecah keheningan di ruang tamu kecil kami. Dia datang? Tanya Farel, nada suaranya berubah menjadi riang. Terlalu riang. Beberapa jam kemudian, rumah kami mendadak riuh. Seorang perempuan muda masuk dengan langkah ceria, koper besar di tangannya, dan aroma parfum mahal yang menusuk hidung. Rambut panjangnya bergelombang sempurna, bibirnya merah menyala, dan senyumnya. Senyum yang hanya dimiliki mereka yang tahu bahwa dunia akan selalu berpihak padanya. Talia, seru Farel, lalu memeluk tubuh mungil itu seakan tak pernah bertemu selama bertahun-tahun. Aku berdiri di ambang pintu, kaku. Ada sesuatu yang terasa aneh dalam pelukan itu, terlalu lama, terlalu erat. Tapi aku menepis perasaan itu. Bukankah dia hanya adik tirinya? Rina, kenalin ini adik tiriku, Talia. Baru pulang dari London, kata Farel sambil menarik Talia ke dekatku. Talia mengulurkan tangan, tapi matanya tidak tersenyum. Justru ada sebersit ejekan yang tersembunyi di balik sorot matanya yang tajam. Oh, ini kakak iparku? Lucu ya, ternyata perempuan sepertimu bisa menaklukkan Farel. Aku hanya tertawa kecil, menahan getir yang naik ke dada. Sejak kedatangannya, rumah yang awalnya sunyi berubah jadi panggung penuh drama kecil. Talia menempel pada Farel seperti lem. Ia duduk terlalu dekat, tertawa terlalu keras setiap Farel berbicara, bahkan tak ragu menggandeng tangannya kemana-mana, seolah aku tak ada di sana. Kadang dia bahkan tidur di sofa ruang tengah sambil memeluk lengan Farel yang sudah tertidur lebih dulu. Aku biasa begini kok, Kak. Di luar negeri, kedekatan antara saudara itu normal. Katanya suatu malam saat ku tegur halus. Tapi ada nada tajam dalam kalimatnya. Seolah memperingatkanku, kau tamu di rumah ini. Aku darahnya.
Farel tertawa saja menanggapi sikap adiknya. Dia cuma kangen. Rin, nggak usah terlalu serius. Tapi bagaimana mungkin aku bisa diam saat mereka berbisik-bisik di dapur? Tertawa terbahak sementara aku duduk sendirian di meja makan? Bagaimana aku bisa tenang saat mendengar mereka berbagi kenangan masa kecil? Masa yang tak ku tahu, tak ku miliki, dan tak akan pernah bisa ku masuki? Malam-malamku mulai berubah jadi serangkaian pertanyaan yang tak berani kulontarkan. Ada luka yang perlahan tumbuh di dalam dada, perasaan diabaikan, ditinggalkan oleh suami yang dulu memperjuangkanku mati-matian. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Thalia memanggil Farel dengan nada manja yang bergetar seperti kekasih, bukan saudara. Ia sering masuk ke kamar kami tanpa mengetuk, lalu duduk di atas ranjang kami seperti itu miliknya juga. Dan Farel? Ia seperti tak melihat apa-apa. Aku cuma butuh waktu. Rin, Thalia harus beradaptasi, katanya sambil mengelus kepalaku suatu malam. Tapi entah kenapa, sentuhan itu terasa dingin. Seperti pelukan dari seseorang yang hatinya sudah tak sepenuhnya ada di sisimu. Aku ingin percaya, sungguh. Tapi ada sesuatu yang salah. Dan aku mulai takut, bukan hanya kehilangan pernikahanku, tapi kehilangan diriku sendiri dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Apakah ini hanya kecemburuan yang berlebihan? Atau firasatku sebenarnya benar? Dan jika benar, maka kedatangan Thalia bukan hanya membawa kegembiraan untuk Farel, tapi mungkin awal kehancuran untukku. Awalnya, aku mencoba memahami. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanyalah fase penyesuaian. Bahwa Thalia, meskipun menjengkelkan, hanyalah adik yang rindu sosok kakak setelah bertahun-tahun hidup di negeri orang. Tapi semakin hari, semuanya tak masuk akal lagi. Farel yang dulu begitu peka dan penuh perhatian, perlahan berubah menjadi sosok yang asing bagiku. Ada dinding yang mulai tumbuh di antara kami, dan aku bisa merasakannya meski tak kasat mata. Suatu pagi, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur orak-arik, roti panggang, dan kopi pahit kesukaan Farel. Tapi begitu Thalia turun dengan piyama tipis dan rambut acak-acakan, Farel langsung berdiri, merebut piring dari tanganku dan meletakkannya di hadapan adiknya. "Kamu belum makan ya, Tal? Nih, makan duluan. Kak Rina bisa bikin lagi buat aku nanti," katanya sambil tersenyum lembut. Aku berdiri mematung. Ada nyeri kecil yang menusuk, tak besar, tapi cukup untuk membuatku diam sepanjang hari. Keesokan malamnya, saat Thalia memutar lagu keras-keras di kamar dan tertawa-tawa lewat panggilan video, aku menegurnya dengan suara pelan. "Tal, bisa kecilin volumenya sedikit? Aku lagi sakit kepala." Thalia mendengus pelan. "Aduh, Kak, jangan baper deh. Aku di kamar aku sendiri, loh. Emangnya dunia harus selalu tenang sesuai maumu?" Aku menarik napas panjang, berusaha bersabar. Tapi saat Farel pulang malam itu, dan aku mengadukan sikap adiknya, reaksinya membuat hatiku mencair jadi abu. "Kamu tuh gimana sih, Rin?" Suaranya naik 1 oktav. "Thalia itu adikku. Dia baru sampai dari luar negeri, masih jet lag, masih menyesuaikan diri. Masa kamu gitu banget sih?" Aku terdiam, menatap mata suamiku yang dulu memujaku dengan penuh keyakinan. Tapi kini, yang kulihat hanyalah tatapan dingin penuh tuduhan. "Farel, aku nggak bermaksud. Aku cuma capek. Aku juga manusia," suaraku bergetar. "Kamu nggak pernah ada buat aku sekarang. Semua waktumu buat Thalia. Bahkan perhatianmu. Kamu berlebihan, Rina," potongnya datar. "Jangan kayak orang paranoid. Thalia itu adikku." Adikku. 2 kata itu keluar dari mulutnya seperti tamparan.
Enteng, datar, tapi menghancurkan semua rasaku yang selama ini kupupuk dengan kesabaran. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih istri dalam rumah ini, atau hanya tamu yang menumpang tinggal di samping kedekatan dua darah daging yang tak pernah bisa kutandingi? Pernah suatu malam, aku bangun karena mimpi buruk dan mendapati sisi tempat tidurku kosong. Farel tak ada. Saat kutelusuri rumah, kudapati mereka berdua duduk di ruang tengah. Thalia bersandar di bahu Farel, tertawa kecil, sementara Farel menatapnya dengan senyum lembut. Aku berdiri di balik tembok, membeku. Dan saat Farel akhirnya kembali ke kamar, aku berpura-pura tidur. Karena aku terlalu takut mendengar alasan apa lagi yang akan ia lontarkan jika aku bertanya. Aku masih bertahan. Tapi untuk pertama kalinya dalam pernikahan ini, aku merasa benar-benar sendirian. Mungkin bukan Thalia yang merebut Farel dariku, tapi Farel sendirilah yang perlahan melepaskan genggamanku, demi sesuatu yang tak bisa kujelaskan, dan tak berani kutelusuri lebih jauh. Mereka bilang cinta bisa membuatmu buta. Tapi tidak ada yang pernah memperingatkanku bahwa ketulusan juga bisa membungkam logika. Awalnya, aku menolak percaya pada apa yang kulihat. Kupikir mataku salah. Kupikir pikiranku kelelahan. Tapi nyatanya, semakin aku menepis, semakin jelas semua itu menampakkan diri. Thalia bukan sekadar adik tiri manja yang merindukan perhatian. Ia melampaui batas. Dan yang lebih menyesakan, Farel membiarkannya. Aku melihatnya lagi sore itu, di dapur. Thalia berdiri terlalu dekat. Tangan kirinya menepuk-nepuk dada Farel sambil tertawa genit. Lalu, seolah lupa batas, ia menyandarkan tubuhnya dan memeluk Farel dari belakang. Erat, lama, terlalu akrab untuk ukuran saudara. Tapi yang membuat hatiku mencelos adalah Farel yang sama sekali tidak menyingkir. Ia justru tetap berdiri, seolah nyaman dengan pelukan itu. Aku tercekat. Aku tercekat. Thalia, panggilku dari ambang pintu, suaraku serak dan kaku. Thalia menoleh santai, lalu tersenyum. Kak Rina, kamu udah di sini? Maaf ya, lagi bercandain kakakmu nih. Aku hanya tersenyum tipis, menahan gemuruh yang ingin meledak. Dalam hati, aku ingin menjerit. Tapi lidahku keluh. Karena yang kulihat bukan sekadar candaan, itu sesuatu yang menyimpang. Bukan sekali dua kali. Pernah, saat aku turun tengah malam karena haus, aku mendapati mereka berdua duduk berdekatan di sofa. Thalia menyender di dada Farel, sementara tangan Farel memegangi rambutnya, mengelusnya pelan seperti kekasih yang sedang menenangkan pasangannya. Aku menelan ludah. Farel, bisa bicara sebentar? Thalia langsung berdiri, namun dengan langkah yang terlalu anggun untuk ukuran adik. Farel menoleh padaku dan menghela napas, lalu mengikuti ke kamar. Aku nggak suka, Farel, suaraku nyaris berbisik, tapi nadanya tegas. Cara Thalia memperlakukanmu, itu aneh. Dan kamu gak pernah menolak. Farel mendesah. Rina, kamu lagi-lagi membesar-besarkan. Dia cuma adikku. Adik macam apa yang meluk kakaknya seperti itu? Aku menatap matanya, berharap ada kejujuran di sana. Kamu gak merasa itu salah? Ia terdiam sesaat. Thalia memang suka manja. Kamu aja yang terlalu sensitif. Sensitif. Satu kata itu seolah mematahkan semua yang kupendam. Bukan Farel yang disalahkan. Bukan sikap Thalia yang dipertanyakan. Tapi aku yang dianggap berlebihan. Aku yang dianggap cemburu buta. Malam itu, aku menangis dalam diam. Tangisku tidak lagi karena cinta yang terluka, tapi karena sebuah kemungkinan buruk yang tak ingin kupercaya, mulai menjelma kenyataan.
Aku mulai memperhatikan lebih dalam. Sentuhan Thalia bukan hanya pelukan. Tangannya sering menyusup ke bahu, dada, bahkan pangkal leher Farel. Gerakannya halus, tapi syarat makna. Dan Farel tetap membiarkan. Seolah itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Seolah aku adalah orang asing yang mengganggu harmoni tak wajar di antara mereka. Aku tak tahu mana yang lebih menyakitkan. Thalia yang dengan terang-terangan melewati batas, atau Farel yang tak pernah menarik diri. Ada sesuatu yang busuk di antara mereka. Sesuatu yang tak sanggup kuucapkan. Karena jika itu benar, maka pernikahanku bukan hanya penuh luka, tapi juga penuh kebohongan yang menjijikan. Dan aku mulai sadar, mungkin aku bukan istri yang harus bersaing dengan wanita lain. Tapi wanita yang telah menikah dengan pria yang menyimpan rahasia kelam, dengan adik tirinya sendiri. Aku pikir, dengan keberanian mengungkapkan isi hatiku, segalanya akan menjadi lebih baik. Bahwa Farel akan mulai mengerti. Bahwa ia akan membuka mata dan melihat betapa dalamnya luka yang sedang menggerogoti jiwaku. Tapi nyatanya, semua pengaduanku hanya dianggap omong kosong. Hari itu aku menunggunya pulang dengan hati yang penuh sesak. Kuletakkan makan malam di meja, menatanya seindah mungkin, berharap setidaknya ia akan tersentuh. Tapi saat ia datang, wajahnya langsung berubah saat melihatku menunggu. "Kamu nungguin aku kayak gini lagi?" tanyanya datar sambil meletakkan tas kerja ke sofa. "Rina, aku capek. Bisa nggak kamu jangan mulai malam ini?" Aku berdiri, memaksa senyum, mencoba menahan isak yang sudah hampir tumpah. "Aku cuma mau bicara tentang kamu dan Thalia." Farel menatapku tajam. "Tuh, kan, kamu bahas itu lagi." "Karena kamu gak pernah menjawabnya." "Farel," suaraku pelan, tapi tegas. "Kamu pikir aku gak lihat cara dia menyentuhmu? Kamu pikir aku gak merasa hancur setiap kamu lebih membela dia daripada aku, istrimu sendiri?" Ia menghela napas panjang, lalu tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, tapi tawa sinis yang menghujam ulu hatiku. "Kamu tuh drama banget, Rina. Semua hal dibesar-besarin. Kamu terlalu cemburu. Thalia itu adikku, paham? Kamu yang bikin rumah ini nggak tenang." Hatiku runtuh seketika. Aku menatap wajahnya, wajah yang dulu kupilih dengan penuh harapan, kini terasa begitu asing. Ada kekejaman yang tak pernah kutemui sebelumnya. Ada dingin yang membekukan jiwaku. "Jadi sekarang salahku karena merasa dilukai?" tanyaku lirih. Farel mengangkat alis, lalu berjalan ke kamar tanpa menjawab. Sejak malam itu, segalanya berubah. Ia mulai tidur di kamar kerja, katanya agar bisa lebih fokus karena banyak deadline kantor. Tapi aku tahu, itu hanya alasan. Karena tak lama kemudian, Thalia pun mulai ikut menghabiskan malam di ruang tengah, seolah rumah ini hanya milik mereka berdua, sementara aku terasing di dalam pernikahanku sendiri. Aku pernah masuk ke kamar kerja untuk membawakan teh. Kupikir ia masih sibuk. Tapi kudapati ia tertidur di sofa, dan Thalia duduk di lantai, menyender di kaki Farel, sambil memainkan rambutnya sendiri. Suara gelas di tanganku jatuh dan pecah. Mereka terkejut, tapi hanya sejenak. Thalia malah tersenyum kecil. "Duh, Kak Rina, kamu gampang kaget, ya? Lagi belajar akting drama, nih?" Aku berdiri kaku, darah di tubuhku seperti berhenti mengalir. Dan Farel? Ia hanya mengusap wajahnya dengan lelah, lalu berkata tanpa menatapku, "Bisa enggak? Kamu berhenti bikin masalah setiap hari." Kata-kata itu lebih tajam dari sembilu. Aku tak lagi menjadi istri. Aku hanya dianggap pengganggu, penghambat kenyamanan yang mereka ciptakan sendiri dalam rumah yang dulu kusebut surga.
Aku mulai bicara pada bayanganku sendiri di cermin. Aku bertanya, apakah aku benar-benar gila? Apakah aku berlebihan? Ataukah mereka yang membuatku merasa seperti orang tak waras hanya karena aku berani melihat kebenaran yang mereka tutupi? Dan malam-malamku kini selalu sunyi. Bukan karena tak ada suara, tapi karena Farel telah pergi terlalu jauh, sementara aku masih berdiri di tempat yang sama, menggenggam cinta yang perlahan berubah menjadi kutukan. Aku tidak pernah membayangkan rumah yang dulu kuimpikan menjadi tempat raman, justru berubah menjadi penjara tak bersuara. Dinding-dindingnya menyimpan jerit yang tak pernah terdengar, lantainya menjadi saksi air mata yang jatuh tanpa pelukan. Dan pelakunya adalah seseorang yang seharusnya tak punya kuasa apapun atasku, Thalia. Ia tak lagi menyembunyikan kebenciannya. Kini, kebencian itu menyala terang, tak disamarkan lagi oleh senyum palsu atau basa-basi saudara ipar. Ia menyerangku dengan kata-kata yang lebih tajam dari sembilu, dan tangan yang mulai tak segan mendorong, menarik, bahkan merusak barang-barangku, termasuk aku. Siang itu, aku sedang menyetrika baju kerja Farel di ruang tengah. Tiba-tiba Thalia datang sambil membawa gunting kecil. Ia menatapku dengan sorot dingin, lalu meraih salah satu kemeja putihku yang baru saja kucuci dan belum sempat kugantung. Baju ini jelek banget. Gak heran kakakku bosen, katanya pelan, lalu dalam satu gerakan tajam, ia menggunting kemeja itu hingga robek tak beraturan. Thalia, kamu kenapa? Aku berdiri, spontan menarik bajuku darinya. Thalia mendorongku keras. Tubuhku terhempas ke dinding, dan aku hampir jatuh jika tidak segera berpegangan pada kursi. Makanya jangan sok jadi istri sempurna. Kakakku cuma kasihan sama kamu, ngerti? Bisiknya pelan, dekat sekali ke telingaku, seolah menikam dengan kata-kata yang lembut namun menghancurkan. Air mataku jatuh. Bukan karena sakit fisik, meski lebam di lengan tak bisa kupungkiri. Tapi hatiku lebih remuk. Bukan karena Thalia, melainkan karena Farel, yang tahu semua ini, tapi memilih diam. Ketika malamnya aku memberanikan diri bicara, menunjukkan goresan di lengan dan sobekan bajuku, Farel hanya menatapku sebentar lalu menghela napas panjang. Sonia, kamu jangan provokatif. Kamu tuh terlalu mudah tersulut. Thalia cuma mungkin dia sedang stres, katanya tanpa rasa bersalah, bahkan tanpa sedikitpun upaya untuk menyentuhku atau melihat luka di lenganku. Aku tercekat. Aku dipukul. Farel, bajuku digunting. Aku didorong ke tembok. Ia menggeleng kecil. Kamu juga suka melebih-lebihkan. Kalau kamu lebih tenang, Thalia juga pasti nggak akan seagresif itu. Lebih tenang? Saat tubuhku mulai biru karena didorong? Saat hatiku tercabik setiap kali dihina sebagai istri tak berguna? Malam itu, aku tidur sambil memeluk tubuhku sendiri, berusaha menahan isak yang memekakan dada. Sakitnya bukan lagi di kulit atau tulang, tapi di dalam, di tempat terdalam yang tak bisa dijangkau siapapun. Aku mulai kehilangan cahaya. Aku tak punya siapa-siapa. Keluargaku jauh. Sahabat-sahabatku satu persatu hilang sejak aku memilih menikah diam-diam dengan Farel. Dan sekarang, suamiku sendiri berubah menjadi orang asing yang membiarkan luka ditanamkan pada tubuh dan jiwaku oleh adiknya sendiri. Aku tak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, luka fisik bisa sembuh. Tapi luka batin meninggalkan bekas yang tak pernah benar-benar hilang. Dan aku mulai bertanya, apakah rumah ini masih pantas kusebut rumah? Atau justru kuburan perlahan bagi perempuan yang dulu mencintai terlalu dalam? Aku selalu berpikir, mimpi buruk hanya terjadi saat kita tidur. Tapi malam itu, aku sadar mimpi buruk yang paling kejam adalah saat kau terjaga sepenuhnya,
dan tak bisa berbuat apa-apa. Rumah sunyi seperti biasa. Jam menunjukkan pukul 23.10 saat aku bangun karena haus. Langkahku menuju dapur perlahan, menyusuri lorong gelap yang hanya diterangi cahaya temaram dari ruang tengah. Dan di sanalah aku melihatnya, adegan yang akan terpatri di ingatanku seumur hidup. Farel duduk di sofa dengan tubuh setengah menyandar. Di pangkuannya, Thalia tertidur pulas, wajahnya damai, tangannya menggenggam jemari Farel. Dan Farel menunduk perlahan, lalu mencium pipi Thalia dengan kelembutan yang belum pernah kuterima selama berminggu-minggu ini. Segalanya berhenti. Napas, detak jantung, bahkan suara jam dinding seolah berhenti berdetak. Hanya satu suara yang tersisa, hatiku yang retak, nyaris tak bersuara tapi mengguncang seluruh jiwaku. Tanganku refleks meremas gelas air yang kubawa. Tapi aku tak menjatuhkannya. Tak berteriak. Tak memanggil nama mereka. Aku hanya berdiri di ambang ruang, menyaksikan pria yang kupanggil suami, mencium wanita yang seharusnya dipanggilnya adik. Lama aku berdiri. Tak tahu berapa menit. Mungkin 5. Mungkin 10. Tapi cukup lama untuk menyadari, ini bukan salah paham. Bukan sekadar pelukan saudara. Ini sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Aku kembali ke kamar dengan langkah limbung. Air mata jatuh tanpa suara. Ada jeritan yang tertahan di tenggorokan, tapi tak sanggup keluar. Karena aku tahu, sekali aku bersuara, segalanya akan runtuh. Dan anehnya, aku tak siap menghadapi reruntuhannya. Esok paginya, Farel sarapan seperti biasa. Bertanya apakah aku tidur nyenyak. Sementara aku duduk di depannya dengan wajah kaku, menyembunyikan mata sembab di balik senyum yang dipaksakan. Aku ingin bertanya, kenapa? Aku ingin berteriak, apa yang kamu lakukan malam itu? Tapi mulutku terkunci. Karena bagian terdalam dalam diriku, masih ingin percaya bahwa ini semua hanya mimpi buruk yang bisa segera berlalu. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku masih menggenggam harapan terakhir. Bahwa pernikahan ini, meski penuh luka, masih bisa kuselamatkan. Padahal jauh di dasar hatiku aku tahu, aku sedang berdiri di atas bangunan cinta yang sudah lama retak. Dan malam itu, ciuman itu, adalah batu terakhir yang menghancurkan fondasinya. Namun aku tetap diam. Bukan karena tidak tahu, tapi karena hatiku belum siap kehilangan. Meskipun perlahan, aku sudah kehilangan semuanya. Malam itu, udara terasa begitu dingin meski tanpa hujan. Dingin yang tak datang dari langit, tapi dari dalam rumah ini, dari kata-kata yang meluncur dari mulut suamiku seperti anak panah tanpa ampun. Aku berdiri di ambang pintu kamar, tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Karena setelah semua luka yang kutelan, setelah semua hinaan yang kudiamkan, setelah semua pemandangan menyakitkan yang kupendam tanpa suara, ternyata aku tetap dianggap masalah. Aku lelah, Sonia, kata Farel sambil merapikan jas kerja yang bahkan tak ia kenakan malam itu. Tiap hari rumah ini kayak ladang perang. Kamu selalu mempermasalahkan hal-hal kecil, marah, cemburu, menyudutkan Thalia. Aku menatapnya tak percaya. Hal-hal kecil, suaraku bergetar. Dipukul, dihinakan, digunting bajuku, kamu mencium pipi adikmu sendiri. Itu hal kecil bagimu. Farel mengerang pendek, lalu berjalan ke arahku. Kamu selalu membesar-besarkan semuanya. Rumah ini awalnya tenang sebelum kamu mulai bertingkah. Sekarang, aku cuma pengen damai. Damai? Aku hampir tertawa karena getirnya menyentuh ulu hati. Kamu sebut ini damai? Saat istrimu dikucilkan, dilecehkan, dan kau biarkan. Ia terdiam sejenak.
Tapi bukan karena menyesal. Justru ada kilatan tegas di matanya saat ia berkata, "Kamu lebih baik pulang dulu ke rumah orang tuamu. Tenangkan diri. Kita butuh jarak." Aku mematung. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk dada tanpa peringatan. "Aku nggak mau, Farel," jawabku pelan. "Rumah ini rumahku juga. Aku istrimu." Dan saat itulah dia melontarkan kalimat yang takkan pernah kulupakan seumur hidupku. "Kalau kamu nggak bisa buat rumah ini tenang, lebih baik kamu pergi. Malam ini juga." Aku tertawa pelan. Tertawa sambil menahan air mata yang sudah menumpuk di pelupuk mata. "Kamu mengusirku?" Farel tak menjawab. Ia hanya berjalan ke ruang tamu, membuka lemari, dan meletakkan koper kecil di lantai. "Bawa baju secukupnya. Besok kamu bisa kembali ambil sisanya." Aku berdiri lama di kamar. Rasanya tubuhku tak bisa bergerak. Bahkan untuk menarik napas pun aku harus memaksa. Talia berdiri di lorong, menyandarkan diri di dinding sambil menatapku sinis. "Jangan drama, Kak. Kalau nggak betah, ya pergi aja. Ini rumah kakakku, bukan rumahmu," bisiknya tajam. Aku melangkah pelan, seperti orang yang baru saja kehilangan separuh jiwanya. Kutarik koper kecil itu, tanpa suara. Hanya air mata yang jatuh satu persatu, membasahi malam yang bahkan terlalu dingin untuk disebut rumah. Saat pintu ditutup di belakangku, aku berdiri lama di teras. Angin malam menerpa kulit wajahku yang lembab oleh tangis. Tak ada pelukan. Tak ada permintaan maaf. Tak ada permohonan untuk tetap tinggal. Hanya sepi yang menjawab dan bayangan dua orang yang kini berbagi kehangatan di dalam, sementara aku, yang sah menjadi istri, diusir seperti tak pernah berarti. Malam itu, aku berjalan menuju halte tanpa arah. Dan dalam hati, aku tahu aku tak lagi punya tempat untuk pulang. Karena yang kusebut rumah selama ini, ternyata tak pernah benar-benar menjadi milikku. Hari itu langit mendung, seolah ikut berduka atas keputusan yang kutulis dengan tinta dan luka. Di ruang yang terasa asing dan penuh bayangan masa lalu, aku duduk di seberang Farel. Tak ada tatapan, tak ada sapaan. Hanya dua orang asing yang pernah saling mencintai, kini duduk untuk melepaskan. Tanganku gemetar saat pena disodorkan oleh petugas pengadilan. Kertas putih di hadapanku terlihat sederhana. Hanya selembar surat yang disebut putusan bersama. Tapi bagiku, itu adalah makam bagi semua harapan, cinta, dan perjuangan yang pernah kubangun dengan air mata. "Sonia," suara Farel terdengar pelan, nyaris tanpa emosi. "Kamu yakin mau lanjutkan ini?" Aku mengangkat wajahku perlahan, menatap matanya, mencari secuil keraguan di sana. Tapi tak kutemukan apa-apa. Tidak cinta, tidak luka, hanya kekosongan. Aku menarik napas panjang, mencoba menstabilkan suara. Aku tidak menyerah, Rel. Aku hanya berhenti menyiksa diriku sendiri. Pena di tanganku mulai bergerak. Setiap goresan tanda tangan seperti mengiris kulitku sendiri. Tapi aku terus menulis. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku memilih diriku sendiri. Setelah tanda tanganku selesai, aku menyodorkan berkas itu padanya. Farel menerimanya dengan tangan dingin, dan tanpa berkata apa-apa, ia ikut menandatangani. Selesai. Sesederhana itu, tanpa pelukan, tanpa tangisan, tanpa permintaan maaf. Hanya dua tangan yang pernah saling menggenggam, kini benar-benar tak bersentuhan lagi. Aku bangkit dari kursi, mengambil tas kecilku, dan berjalan pergi tanpa menoleh. Karena aku tahu, jika aku menoleh, aku mungkin akan runtuh lagi. Namun saat aku keluar dari ruang sidang itu,
Angin menyambutku dengan hembusan yang berbeda. Tidak lagi menghantam wajahku dengan dingin, tapi seperti bisikan lembut, "Kamu sudah bebas." Aku berdiri di anak tangga pengadilan, menatap langit yang perlahan menunjukkan cahaya samar di balik awan. Mungkin belum sepenuhnya terang, tapi setidaknya aku tahu malam panjangku sudah selesai. Dan walau peri ini belum sembuh, setidaknya aku tak lagi terpenjara. Langit di atas Bandara Soekarno-Hatta pagi itu kelabu, seolah menyatu dengan perasaanku yang menggantung. Deru pesawat di kejauhan terasa seperti gema dari hati yang sedang karam. Aku berdiri di dekat gerbang keberangkatan, menggenggam boarding pass dengan tangan gemetar, dan koper di sampingku terasa jauh lebih ringan dibanding beban yang kupikul di dada. Aku menatap layar keberangkatan, lalu langit yang pekat, mencari tanda, apa kepergianku ini memang satu-satunya jalan? Tak ada satupun yang mengantar. Tak ada panggilan terburu-buru dari belakang. Tak ada pelukan terakhir yang kutunggu, dari seseorang yang dulu kucintai sepenuh napas. Farel tidak datang. Bahkan untuk berpura-pura peduli pun tidak. Bibirku bergetar menahan tangis yang sejak tadi tertahan di pelupuk mata. Aku mencoba berdiri tegak, meski kakiku nyaris menyerah. "Sonia, ini keputusanmu," bisikku pada diri sendiri. "Kamu yang memilih pergi, bukan karena kalah, tapi karena sadar, tak ada lagi yang bisa kamu perjuangkan sendirian." Di layar ponselku, masih kosong. Tidak ada notifikasi. Tidak ada pesan. Tidak ada permintaan, bahkan sekadar, "Hati-hati." Aku membayangkan Farel sedang duduk di sofa rumahnya, mungkin sambil menonton televisi atau membaca koran pagi, seolah kepergianku ini tak berarti apa-apa. Dan entah kenapa, justru itu yang paling menyakitkan. Bukan pertengkaran, bukan makian, tapi ketidakpedulian yang telanjang. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan, tapi aku cepat-cepat menyekanya. Aku tak mau terlihat lemah di tengah orang-orang asing. Karena meski hatiku remuk, aku tetap harus melangkah. Panggilan terakhir untuk penumpang penerbangan ke Melbourne, suara pengumuman menggema di seantero bandara. Aku menghela napas dalam-dalam, lalu berjalan perlahan menuju pintu keberangkatan. Setiap langkahku seperti merobek ingatan. Tentang rumah yang dulu kuisi dengan cinta. Tentang diri yang pernah berharap. Tentang suami yang bahkan tak berusaha menahanku. Sebelum benar-benar masuk ke gate, aku menoleh ke belakang. Masih berharap, masih menanti. Tapi yang kulihat hanya lorong sepi dan derap langkah asing. Tak ada Farel, tak ada maaf, tak ada air mata dari siapapun, kecuali aku. Selamat tinggal, Indonesia. Selamat tinggal, kenangan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar pergi, tanpa pamit. Musim gugur pertama di Melbourne menyambutku dengan dedaunan kering yang berserakan di sepanjang jalan. Langitnya lebih bersih, udaranya lebih jujur. Tapi tidak dengan hatiku. Di balik senyum yang kupaksakan setiap hari, luka itu masih menganga, seperti daging segar yang belum sempat dijahit. Aku tinggal di sebuah apartemen kecil, dengan jendela besar yang menghadap ke taman kota. Setiap pagi, aku membuat kopi sendiri, menatap langit luar negeri yang begitu asing, dan berkata dalam hati, "Sonia, kamu harus hidup." Bukan untuk Farel. Bukan untuk membuktikan apa-apa. Tapi untuk diriku sendiri. Untuk wanita yang dulu memohon cinta dan hanya diberi luka. Hari-hariku kuisi dengan kuliah paruh waktu, bekerja sebagai asisten administrasi di kampus, dan malam-malam panjang yang sunyi. Tak ada suara marah, tak ada penghinaan, tapi juga tak ada pelukan hangat atau suara yang menenangkanku saat aku merasa kecil. Di negeri asing ini, aku benar-benar sendiri. Tapi justru di sini,
Aku belajar mengenal diriku. Aku mulai menulis. Diari digital yang awalnya hanya berisi keluhan dan tangisan, berubah perlahan menjadi lembaran kekuatan. Aku menuliskan pengalamanku, perasaanku, bahkan mimpi-mimpi yang dulu sempat terkubur oleh realita rumah tangga. Dan entah bagaimana, tulisan-tulisan itu mulai tersebar. Beberapa teman kuliah membacanya, lalu membagikannya. Sampai suatu hari, seorang dosen berkata padaku, "Sonia, kamu punya kekuatan dalam kata-kata. Teruskan menulis. Suaramu menyembuhkan." Aku tertegun. Belum pernah ada yang berkata begitu padaku. Dulu, setiap aku bicara, aku dianggap terlalu drama, terlalu sensitif, terlalu cemburu. Tapi di sini, luka-lukaku justru menjadi sumber cahaya bagi orang lain. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena luka yang kupendam, ternyata tak sia-sia. Ia membentukku, menguatkanku, menjadikanku wanita yang berbeda dari Sonia yang dulu. Aku bukan lagi wanita yang memohon dicintai. Aku adalah wanita yang belajar mencintai dirinya sendiri, sepenuhnya, seutuhnya. Dan meski luka itu belum sepenuhnya sembuh, aku tahu satu hal, aku tak lagi hancur. Aku sedang bertumbuh. Hari itu aku sedang menghadiri seminar penulisan di Pusat Budaya Indonesia, di jantung kota Melbourne. Aku mengenakan blus putih polos dan celana kain abu-abu yang sederhana, rambutku digelung rapi, dan wajahku hanya dipoles tipis dengan bedak dan lip balm. Aku ingin tampil profesional, tapi jujur, hatiku sedang tak siap untuk kejutan yang tak pernah kuduga. Saat aku sibuk mencatat poin penting dari pembicara, seorang pria duduk 2 kursi di sampingku. Ia sempat tersenyum kecil, sopan, lalu menoleh sekali lagi. Lama. Matanya membelalak sedikit, lalu menyipit seakan ingin meyakinkan dirinya sendiri. "Sonia?" Suaranya, suara itu menghantam memoriku. Aku mendongak, terkejut. Nyaris menjatuhkan pulpen dari tanganku. Arman. Dia berdiri, matanya tak berkedip menatapku. Senyumnya masih sama seperti dulu. Tulus, hangat, tapi kini diselimuti kedewasaan dan kesepian yang tak bisa disembunyikan. "Arman?" Gumamku nyaris tak terdengar. Kami tak butuh banyak kalimat basa-basi. Waktu seperti berhenti. Seminar pun tak lagi terdengar. Di mataku hanya ada satu orang. Pria yang dulu pernah kutolak. Pria yang pernah menawarkan hatinya saat aku sibuk mengejar bayangan cinta yang tak pernah benar-benar untukku. Setelah acara, kami duduk di kafe kecil di dekat Taman Queen Victoria. Aku memesan teh chamomile. Tanganku gemetar saat menggenggam cangkirnya. Karena jujur, aku gugup. "Tak pernah kusangka bisa bertemu kamu di sini," katanya pelan. "Dulu kamu pergi, lalu tiba-tiba menikah." Aku menunduk. Dan sekarang, tiba-tiba cerai. Dia tidak menertawakanku. Tidak juga bertanya kenapa. Arman hanya mengangguk pelan, seolah ia tahu semua luka yang kusimpan tanpa harus kuceritakan. "Aku masih sendiri, San," ucapnya jujur. "Bukan karena aku gak bisa jatuh cinta lagi, tapi karena hatiku kayaknya belum pernah benar-benar pulih dari kamu." Kalimat itu membuat napasku tercekat. Aku yang dulu mencintai pria lain habis-habisan, kini duduk di depan seseorang yang mencintaiku dalam diam. Bahkan setelah waktu memisahkan kami sejauh ini. "Tapi aku bukan Sonia yang dulu, men," ucapku pelan. "Aku hancur. Aku penuh luka. Aku bahkan gak tahu apakah aku pantas dicintai lagi." Arman tersenyum kecil. "Mungkin memang kamu bukan Sonia yang dulu. Tapi aku juga bukan Arman yang dulu. Sekarang aku cukup sabar untuk menunggu,
atau cukup ikhlas kalau hanya bisa menjaga dari jauh. Aku memalingkan wajah keluar jendela. Daun-daun berguguran seperti serpih waktu yang jatuh perlahan. Di dalam dadaku, sesuatu mulai tumbuh. Bukan cinta instan yang membakar, tapi ketenangan. Kehadiran Arman tak menyilaukan, tapi menenangkan. Seperti selimut hangat di musim dingin. Malam itu, untuk pertama kalinya aku pulang dengan perasaan yang tak bisa kusebut bahagia, tapi damai. Dan itu, bagiku, lebih dari cukup. Cinta, ternyata, tak selalu datang dengan gegap gempita. Kadang, ia datang perlahan, lembut, seperti mentari pagi yang menyusup lewat celah tirai, menyentuh pipi dengan hangatnya tanpa pernah memaksa. Begitulah Arman hadir kembali dalam hidupku. Ia tidak pernah bertanya tentang luka-lukaku, tapi entah bagaimana ia tahu kapan harus diam, kapan harus menyodorkan secangkir teh hangat, atau sekadar duduk di sisiku tanpa berkata apapun. Ia membaca kesedihanku seperti ia membaca buku favoritnya, dengan hati-hati, pelan, dan penuh penghargaan. Aku tidak akan mencoba menggantikan siapapun, Sonia, katanya suatu malam saat kami berjalan menyusuri tepian Sungai Yara. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang bisa kamu sandari kalau dunia terlalu berat. Aku menoleh padanya, menatap mata teduh yang tak pernah menghakimi. Arman, aku belum pulih sepenuhnya, kataku jujur. Kadang aku masih menangis diam-diam. Kadang aku masih bermimpi buruk. Kadang aku bahkan takut membuka hati. Ia tersenyum kecil. Itu tidak membuatmu kurang berharga. Justru itu yang membuatku ingin lebih menjagamu. Kalimat itu meruntuhkan semua benteng yang kubangun selama ini. Tak ada janji manis. Tak ada sumpah setia. Hanya kebaikan yang konsisten. Dan bagiku, itu lebih dari cukup. Hari demi hari berlalu, Arman menjadi rumah yang tak pernah kutahu aku butuhkan. Ia menjemputku sepulang kuliah, membantuku membawa belanjaan, dan tak pernah absen mengucapkan, "Selamat pagi," meski hanya lewat pesan singkat. Pernah suatu sore, aku sakit flu dan tak bisa bangun dari tempat tidur. Di saat aku merasa lemah dan kesepian, ia datang membawa semangkuk sup hangat buatan tangannya sendiri. "Maaf kalau rasanya nggak enak," katanya sambil malu-malu, "tapi aku cuma pengen kamu makan sesuatu yang dimasak dari niat." Aku menatapnya. Di balik semua kepedihan yang pernah kutanggung, di hadapanku kini berdiri seorang pria yang tak menuntut apapun selain menjadi bagian dari proses penyembuhanku. Tak ada tekanan. Tak ada pengkhianatan. Cinta yang ia beri bukan untuk menambah luka dengan tergesa-gesa, tapi untuk menemani setiap perihnya hingga sembuh. Ia tak memburu hatiku. Ia merawatnya. Dan disitulah aku sadar. Kadang, cinta sejati bukan yang paling cepat datang atau paling keras memperjuangkan. Tapi yang paling sabar bertahan, saat yang lain memilih pergi. Tak ada gemerlap lampu kristal. Tak ada aula megah, gaun bertabur berlian, atau puluhan tamu berjas rapi. Tapi hari itu adalah hari paling indah dalam hidupku. Langit sore menggelayut sendu di atas taman kecil yang menghadap danau. Angin musim semi berhembus lembut, membawa aroma bunga yang bermekaran. Daun-daun menari di udara seolah ikut merayakan kebahagiaan kami. Aku berdiri dalam balutan gaun sederhana berwarna putih gading. Tak ada ekor panjang atau renda berlapis-lapis. Hanya kain lembut yang membalut tubuhku dengan anggun. Di tanganku, buket bunga lili putih dan baby bread yang kurangkai sendiri pagi tadi. Di seberang altar kayu mungil itu, Arman menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tatapan itu membuatku gemetar. Bukan karena gugup, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dicintai tanpa syarat. Tanpa syarat dan tanpa luka.
Aku nggak punya banyak harta buat kamu, San, bisiknya lirih saat kami berdiri berhadapan, tapi aku berjanji akan mencintaimu dengan tenang, dengan jujur, dan dengan setia, selama aku masih hidup. Hatiku menghangat, seperti matahari yang perlahan muncul setelah badai panjang. Aku memandangnya, suaraku nyaris bergetar, aku juga nggak sempurna, men. Aku membawa luka, trauma, dan ketakutan. Tapi, kalau kamu bersedia mencintaiku dengan semua itu, maka aku bersedia memberimu seluruh hatiku. Tangan kami bertaut. Suara penghulu menggema lembut, diiringi senyuman sahabat-sahabat terdekat kami yang hadir sebagai saksi. Hanya 15 orang. Tapi di antara mereka, tak ada kepalsuan. Saat cincin sederhana melingkar di jari manisku, air mata menetes di pipiku. Tapi bukan air mata sedih, melainkan syukur. Karena untuk pertama kalinya, aku menikah bukan karena ingin mengikat seseorang, bukan karena takut kehilangan, bukan karena merasa tak cukup. Tapi karena aku tahu, aku dan dia memilih satu sama lain, dengan sadar dan tulus. Usai ijab kabul, Arman mengecup keningku. Lembut, lama. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil. Tidak merasa bersaing. Tidak merasa dibandingkan. Untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi perempuan yang dihargai, disayangi, dan dibutuhkan. Aku merasa menjadi istri, bukan karena status, tapi karena cinta. Sore itu, hujan turun pelan membasahi jendela apartemen kecil kami di Melbourne. Aku duduk di dekat perapian, memeluk lutut sambil menikmati secangkir coklat panas. Arman sedang membaca di sudut ruangan, sesekali melirik ke arahku dan tersenyum. Pikiranku tenang. Hidupku damai. Tapi satu pesan masuk di ponselku, mengoyak kedamaian yang baru saja benar-benar kurasakan. Dari Livia, teman lamaku di Indonesia. San, kamu udah dengar soal Thalia? Alisku berkerut. Jantungku langsung berdegup tak karuan. Rasa penasaran dan ketakutan tiba-tiba menyeruak dari luka-luka lama yang selama ini telah coba kututup rapat. Belum. Kenapa? Balasku cepat. Pesan berikutnya masuk tak lama kemudian. Disertai tautan berita, video, bukti rekaman CCTV, dan foto-foto yang membuat napasku tercekat. Thalia, adik tiri Farel, perempuan yang pernah menghancurkan pernikahanku, kini menjadi pusat skandal besar di universitas ternama di Jakarta. Ia dilaporkan oleh sahabat karibnya sendiri atas pelecehan yang berulang, fisik maupun verbal. Kasus yang awalnya ditutupi, kini pecah ke publik karena bukti-bukti yang tak terbantahkan. Rekaman, tangkapan layar percakapan, dan kesaksian korban. Nama Thalia menghiasi media sosial dan portal berita nasional. Reputasi keluarga Farel hancur dalam sekejap. Ayah mereka, tokoh bisnis terkenal, harus menggelar konferensi pers untuk menutupi kebusukan yang tak lagi bisa disembunyikan. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Perutku mual. Bukan karena puas. Bukan juga karena dendamku terbalaskan. Tapi karena betapa dalamnya luka yang ditinggalkan perempuan itu dulu, dan kini, dunia akhirnya tahu siapa dia sebenarnya. Aku menatap keluar jendela. Hujan masih turun. Tapi entah kenapa, langit terlihat lebih terang. Arman mendekat, duduk di sampingku. Kamu gemetar, ucapnya lembut sambil menyentuh tanganku. Aku menoleh pelan. Thalia, dia akhirnya tersandung masalah. Skandal besar. Semua orang tahu sekarang. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya mengusap punggung tanganku dengan lembut. Dan kamu, bagaimana rasanya? Tanyanya hati-hati. Aku terdiam cukup lama. Lalu menghela napas dalam-dalam.
Dulu, aku pernah membayangkan membalas semuanya. Tapi sekarang, aku hanya merasa kosong. Seolah luka itu sudah terlalu lama, dan aku sudah terlalu jauh untuk kembali ke rasa marah yang sama. Arman mengangguk pelan. Karena kamu sudah sembuh, sayang. Dan ketika seseorang sudah sembuh, dia tak lagi butuh balas dendam. Aku menyandarkan kepala di bahunya, membiarkan kehangatan tubuhnya menenangkan gejolak batin yang sempat terguncang. Di luar sana, dunia Thalia mungkin sedang runtuh. Tapi aku sedang membangun dunia baru, satu yang tidak akan pernah bisa dia sentuh lagi. Malam itu, aku baru saja selesai menidurkan Aruna, putri kecilku dan Arman yang baru berusia 2 tahun. Hembusan napasnya yang tenang menjadi irama paling menenteramkan dalam hidupku. Aku mencium keningnya, lalu kembali ke ruang tengah, di mana Arman sedang menyiapkan teh hangat. Saat itulah notifikasi ponselku kembali berbunyi. Bukan dari Livia, bukan dari siapa-siapa yang biasa mengirimkan kabar. Kali ini dari akun media bisnis yang dulu sering menulis tentang Farel. Judul besar terpampang di layar. Farel Aryasatya resmi ajukan kebangkrutan. Reputasi Diul. Isu hubungan incis kian kencang. Tanganku bergetar. Jantungku mencelos. Aku menekan tautan itu. Membaca tiap paragraf dengan saksama. Satu demi satu, kebenaran yang dulu kupendam sendirian, kini dibuka oleh dunia. Tak lagi menjadi rahasia yang kuteriakkan dalam diam. Ternyata, bukan hanya aku yang menyadari keanehan hubungan Farel dan Thalia. Banyak rekan kerja, mantan karyawan, bahkan mitra bisnis yang dulu sempat curiga. Tapi mereka memilih diam. Tak ingin terlibat. Tak berani melawan kuasa dan uang. Hingga hari ini, hari ketika semua kebusukan yang selama ini tertutupi oleh nama besar keluarga Aryasatya akhirnya meledak. Tak hanya karena kasus Thalia, tapi karena laporan investigatif yang dirilis salah satu jurnalis independen, menyingkap perilaku Farel yang tidak profesional, posesif terhadap adiknya, dan mengabaikan batas-batas yang seharusnya dijaga. Pabrik-pabrik tutup. Investor hengkang. Saham ambruk. Karyawan di PHK. Kantor pusat disita karena tunggakan pajak. Nama Farel, yang dulu dielu-elukan sebagai pengusaha muda visioner, kini menjadi aib. Dipertanyakan. Dipermalukan. Dicibir. Arman melihat ekspresiku. Ia tak bertanya, hanya menaruh cangkir teh di meja dan duduk di sebelahku. Farel hancur. Bisikku, nyaris seperti gumaman. Arman diam sejenak, lalu menoleh lembut. Dan kamu? Apa kamu bahagia mendengarnya? Aku menggeleng pelan. Air mata menetes tanpa aku sadari. Bukan bahagia, tapi lega. Karena akhirnya, aku nggak lagi dianggap gila. Nggak lagi dianggap cemburu buta. Semua orang tahu sekarang bahwa aku bukan pembohong. Bahwa aku bukan istri yang dramatis. Aku cuma terlalu jujur atas luka yang mereka tutupi. Aku memandang keluar jendela. Langit malam begitu pekat. Tapi bulan menggantung indah di atas sana. Seolah mengingatkanku bahwa terang tetap ada, meski di tengah kegelapan. Dia mungkin hancur, tapi dia menghancurkan duluan, ucapku lirih. Arman menggenggam tanganku. Hangat, penuh perlindungan. Kamu tidak perlu menoleh ke belakang lagi, San. Kehidupan yang dulu sudah selesai. Kamu punya aku, punya Aruna, dan punya diri sendiri yang jauh lebih kuat dari siapapun. Aku tersenyum di balik tangis. Di satu sisi bumi,
Farel jatuh dari menara kesombongannya. Tapi di sisi lain, aku berdiri di tanah baru, menanam benih kehidupan yang selama ini kucari. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Keadilan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang perlahan, tapi pasti. Pagi itu langit begitu tenang, seolah menyimpan rahasia besar yang akan jatuh tepat di dadaku. Aruna sedang bermain balok kayu di ruang tamu, tertawa riang bersama ayahnya. Aku menyesap teh hangat sambil membuka laptop, memeriksa email seperti biasa. Tapi mataku langsung terpaku pada satu nama pengirim yang sudah lama tak kulihat. Farel Arya Satya. Untuk sesaat, jantungku berhenti berdetak. Tanganku sempat ragu mengkliknya. Tapi rasa ingin tahu lebih kuat dari luka masa lalu yang selama ini kukunci rapat. Dengan napas tertahan, kubuka email itu. Subjek, maaf yang tak akan pernah cukup. Sonia, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku tahu, aku harus mulai. Aku harus menulis ini meski tangan dan hatiku gemetar. Aku sudah kehilangan segalanya. Nama, kehormatan, pekerjaan, bahkan kepercayaan dari semua orang. Dan dari semua kehilangan itu, yang paling menyakitkan adalah kehilanganmu. Malam-malamku tak lagi sunyi, karena dihantui wajahmu. Senyummu. Tatapanmu yang dulu penuh cinta, yang kini berubah menjadi kenangan paling menyiksa. Aku menangis, Sonia. Untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena aku kalah, tapi karena aku sadar, aku telah menghancurkan satu-satunya orang yang paling tulus mencintaiku. Aku tidak tahu kenapa dulu aku buta. Kenapa aku lebih mendengarkan adikku daripada istriku sendiri. Tapi sekarang, semua kenangan itu kembali seperti potongan puzzle yang menyayat hati. Saat kamu memohon untuk didengar, aku membungkammu. Saat kamu menangis karena terluka, aku menyebutmu drama. Saat kamu mencintai dengan seluruh jiwamu, aku malah menuduhmu cemburu buta. Sonia, kalau saja waktu bisa diputar, aku akan memilih mencintaimu dengan cara yang benar. Tapi semuanya sudah terlambat. Bukan? Tanganku berhenti. Air mataku jatuh, menimpa permukaan laptop yang dingin. Arman menyadari perubahan raut wajahku. Ia mendekat pelan. Email dari Farel? Tanyanya lembut. Aku mengangguk pelan. Dia menyesal. Tapi suaraku tercekat, semuanya sudah terlambat. Arman tak menjawab. Ia hanya meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Aku kembali membaca lanjutan email itu. Aku tahu kamu mungkin sudah bahagia sekarang. Mungkin kamu sudah menikah, punya anak, punya hidup yang layak dan penuh cinta. Aku tidak akan meminta kembali. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu pernah sangat berharga dalam hidupku. Dan aku terlalu bodoh untuk menyadarinya saat kamu masih di sisiku. Kalau boleh satu permintaan terakhir, tolong doakan aku, agar aku bisa menebus semuanya, meski tidak dengan memilikimu lagi. Maaf, Sonia, untuk semua luka yang bahkan mungkin belum sembuh sampai sekarang. Farel. Aku menutup laptop perlahan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada dendam. Hanya satu perasaan yang tersisa, lega. Bahwa kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Bahwa cinta yang kutawarkan dulu, yang diremehkan, ditendang, dan diinjak, akhirnya terlihat oleh mata yang dulu terlalu tertutup. Aku berdiri, menghampiri Aruna yang sedang memeluk boneka kelincinya. Apa kamu sedih? Tanya Arman pelan. Aku menatapnya. Senyum kecil terbit di wajahku.
Tidak. Aku hanya sedang melepaskan sisa luka terakhir. Dan hari itu, di bawah sinar matahari yang hangat, aku tahu satu hal pasti. Cinta sejati tak akan datang terlambat. Tapi penyesalan selalu datang saat semuanya sudah berakhir. Sudah beberapa bulan berlalu sejak email dari Farel terakhir kali mampir di kotak masukku. Kupikir semuanya sudah selesai. Luka ditutup. Masa lalu dikubur. Tapi rupanya semesta masih punya babak lain yang harus kusaksikan. Sore itu, aku baru saja pulang dari toko bunga langganan, menggandeng Aruna kecil yang sedang ceria menceritakan kegiatan TK-nya. Ponselku berdering. Nama yang muncul di layar membuat langkahku terhenti. Larasati, teman lama yang masih tinggal di Indonesia. Aku mengangkat telepon dengan alis berkerut. Halo, Laras? Suaranya terdengar gugup, nyaris seperti berbisik. Sonia, kamu sudah dengar kabar tentang Thalia? Jantungku seperti ditarik turun. Bukan karena takut, tapi karena nama itu masih membawa bayang-bayang yang tak nyaman. Belum. Ada apa? Laras menarik napas berat. Dia menghilang. Sejak kasus pelecehan itu viral, dia sempat kabur dari rumah. Katanya dibawa ke pusat rehabilitasi jiwa. Tapi sekarang, bahkan dari sana dia hilang. Mataku membulat. Menghilang dari tempat rehabilitasi. Iya. Mereka bilang dia kabur sendiri. Tapi ada yang bilang, dia disembunyikan keluarganya supaya nggak makin mempermalukan nama besar mereka. Kabar itu seperti angin dingin yang menampar wajahku. Dalam diam, aku termenung. Thalia, gadis manja yang dulu merasa hidup bisa ia atur dengan kedipan mata. Yang merasa cinta adalah mainan. Yang merasa tak akan pernah jatuh, karena selalu berlindung di balik nama keluarga dan kekuasaan. Kini, dunia benar-benar membalikkan tubuhnya. Bukan aku yang membalas. Bukan aku yang menghancurkan. Tapi semesta yang tak pernah tidur. Karma datang. Diam-diam, perlahan, namun tepat sasaran. Malam harinya, aku berdiri di balkon rumah sambil memandangi langit Eropa yang mulai gelap. Arman datang, memelukku dari belakang. Ada apa? Kamu kelihatan gelisah. Aku menoleh pelan. Thalia, dia hilang. Dulu, aku berharap dia akan jatuh. Sekarang, ketika itu benar-benar terjadi, kenapa rasanya justru sesak? Arman menatap mataku dalam. Karena kamu bukan perempuan pendendam, Sonia. Kamu hanya perempuan yang pernah dikhianati. Dan hari ini, kamu sudah sembuh. Aku memejamkan mata. Angin malam menyentuh wajahku dengan lembut, seolah alam pun ikut berbisik. Yang pergi dengan kekejian, akan kembali dalam kehancuran. Bukan karena kutukan, tapi karena hukum alam yang sederhana. Aku tak menginginkan kehancurannya. Tapi semesta telah menjatuhkan keadilan dengan caranya sendiri. Dan kini, aku tak lagi merasa lemah. Tak lagi merasa kalah. Karena mereka yang dulu menghancurkanku, kini hancur oleh perbuatannya sendiri. Musim gugur di negeri ini selalu membawa aroma kepergian. Daun-daun yang jatuh dengan tenang seakan mengajarkan bahwa segala hal yang indah pun akan sampai pada akhirnya. Saat itulah, aku menerima sebuah surat, tanpa nama pengirim, hanya sebuah tulisan tangan di amplop lusuh. Untuk Sonia. Tanganku gemetar saat membukanya. Aroma kertas tua menyapa hidungku, dan huruf-huruf yang kutemukan di dalamnya langsung menyeretku kembali pada masa lalu. Sonia,
Aku tahu aku tidak pantas lagi menyebut namamu. Tidak pantas berharap kamu membaca ini, apalagi memaafkanku. Tapi aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk menulis surat terakhirku selain kamu. Setelah kamu pergi, semuanya hancur. Rumah ini sunyi. Talia sudah tak ada. Nama keluargaku hancur. Orang-orang menjauhiku. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa aku telah kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar mencintaiku, melindungiku, bahkan saat aku tak layak dicintai. Kamu tahu, Sonia, rumah ini dingin tanpa suaramu. Tidak ada yang membangunkanku dengan senyum, tidak ada yang menyeduh teh favoritku, tidak ada yang menungguku di ruang makan hanya untuk berkata, hati-hati kerja, ya. Dulu, aku anggap itu semua hal remeh. Tapi sekarang, itu yang paling kurindukan. Kalau kamu membaca ini, aku tidak minta apa-apa. Tidak minta kembali, tidak minta belas kasihan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Dengan sangat. Dengan seluruh air mataku. Maaf, Sonia. Untuk semua luka. Untuk semua malam yang kamu tangisi sendiri. Untuk semua kali aku lebih memilih diam ketimbang membelamu. Aku mencintaimu. Tapi aku sadar akan hal itu, terlalu terlambat. Val. Aku menutup surat itu dengan perlahan. Pandanganku kosong. Tapi dadaku sesak. Arman masuk ke ruang tamu, membawa secangkir teh hangat. Ia memperhatikan wajahku yang mulai berkaca-kaca. Ada yang datang dari masa lalu lagi? Tanyanya lembut. Aku hanya mengangguk. Lalu meletakkan surat itu di laci kecil, menutupnya tanpa kata. Aku sudah tak perlu jawaban lagi. Diamku sudah cukup menjawab semuanya. Arman tak bertanya lebih jauh. Ia tahu, aku sudah menyelesaikan bab terpanjang dalam hidupku. Di luar jendela, daun-daun gugur dengan damai. Tanpa suara, tapi penuh makna. Dan di sanalah, aku tahu, aku telah selesai. Dengan luka, dengan cinta semu. Dengan Farel. Dan dengan tenang, aku melangkah ke arah kehidupan yang baru, memeluk cinta yang kini nyata, sambil membiarkan masa lalu membusuk di tempat seharusnya, di belakangku. Aku berdiri di balkon rumah kami, menatap matahari sore yang merayap perlahan di antara pepohonan rindang. Di pangkuanku, Maura tertidur pulas. Anak perempuan kecil dengan senyum seperti embun pagi dan mata jernih seperti samudera harapan. Namanya Maura, yang berarti cahaya kehidupan. Dia adalah penutup luka dan pembuka harapan. Sosok mungil yang hadir sebagai jawaban dari doa-doa panjangku, yang dulu hanya berisi tangis dan rintihan sunyi. Kini, setiap tawa Maura adalah musik terindah yang menghapus jejak jeritan masa laluku. Arman duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan cara yang lembut tapi pasti, seperti biasa. Tidak ada paksaan, tidak ada janji manis yang kosong. Cintanya bukan cinta yang membakar, tapi yang menghangatkan. Ia tidak datang untuk menyelamatkanku, tapi berjalan bersamaku, dalam luka yang perlahan kami jahit bersama. Kadang, saat semua sunyi, aku masih teringat Farel. Bukan dengan rindu, tapi dengan jeda. Seperti bekas luka yang tidak lagi nyeri tapi mengingatkan bahwa aku pernah hampir hilang arah karena terlalu memaksa cinta yang salah. Farel kini hanya bayangan di ujung jalan. Ia pernah menjadi pusat semestaku. Tapi kini, bahkan namanya tak lagi memantik getar. Ia hanya bisa menatap dari kejauhan. Menyesali, menanggung sepi,
dan dihantui oleh satu nama yang pernah ia injak dengan kesombongan. Sonia. Aku tidak pernah membalas dendam. Tidak pernah berusaha membalas luka dengan luka. Karena aku belajar bahwa cinta yang dipaksakan hanya akan melukai. Dan cinta sejati hanya datang pada hati yang sudah sembuh, yang rela melepaskan, dan yang berani mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Kehidupan bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang siapa yang mampu berdiri lagi, lebih bijak, lebih kuat, dan lebih berbahagia. Dan aku bukan korban dari kisahku. Aku adalah pemenangnya. Kisah Sonia adalah perjalanan panjang dari cinta yang diperjuangkan, luka yang dalam, hingga penyembuhan yang utuh. Ia pernah rela mengorbankan segalanya demi cinta yang ternyata tidak menghargainya. Ia terjebak dalam pernikahan tanpa restu, direndahkan oleh keluarga suami, hingga terluka secara fisik dan batin oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Namun dari luka itu, Sonia bangkit. Ia memilih pergi, membangun kembali hidupnya, dan menemukan cinta yang sejati, bukan dari sosok yang sempurna, tapi dari pria yang mencintainya tanpa syarat, Arman. Dari pernikahan yang penuh cinta, lahirlah Maura, simbol harapan dan cahaya dalam hidupnya. Sementara Farel, yang dulu menyia-nyiakannya, hanya bisa hidup dalam penyesalan dan kesepian. Cinta yang dipaksakan telah menghancurkan banyak hati, termasuk dirinya sendiri. Cerita ini mengajarkan bahwa cinta bukan soal siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang paling tulus menjaga. Luka tidak harus dibalas dengan luka, karena kebahagiaan adalah balasan terbaik. Dan pada akhirnya, cinta sejati akan datang kepada hati yang sembuh dan berani melepaskan. Sonia tidak kalah. Ia menang dengan cara yang paling anggun.